Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di malam ini sore menjelang malam ya. Jangan jadi malam ya. Kita bisa bertemu di dalam majelis ilmu yang akan melanjutkan kisah para nabi ya. Setelah beberapa lama kita membahas kisah para nabi, jadi tentang doanya nanti mungkin ya. Ini untuk menuntaskan apa yang tertunda kemarin ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih lancar lagi ya. Tidak banyak menunda-nunda di dalam majelis ilmu. Jangan sampai membuat guru itu menunggu lama sejam ya, atau bahkan setengah jam pun ya. Dan jangan sampai membuat menunggu lama ya, karena itu kurang beradab ya gitu, kurang beradab. Kalau di pesantren itu sudah disuspend ya, itu dikasih hukuman tuh. Alhamdulillah di sini ya kita sama-sama membenahi diri ya agar tepat waktu dalam majelis ilmu. Nah, tentang tempat Adam dan Hawa diturunkan. Yang jelas diturunkannya itu ke bumi ya. Tidak ada keterangannya sama sekali dalam Al-Quran di mana tempat mereka berdua turun ya. Yang ada itu statusnya doif, tapi ditunjukkan dalam sebuah hadis atau dalam Tartib Ibnu Asakir, dijelaskan Adam turun di India dan beliau merasa asing. Hanya ini doif ya. Dan ada juga beberapa keterangan dari para ulama mengenai tempat turunnya Adam, tapi tidak didukung dengan keterangan dalil. Ada nih beraneka ragam. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ada 4 pendapat mengenai ini. Yang pertama, Adam turun di India, Hawa turun di Jeddah. Ini kata Hasan Al-Basri. Yang kedua, Adam dan Hawa keduanya diturunkan di India. Yang ketiga, Adam diturunkan di suatu daerah namanya Dahna antara Mekah dan Taif. Ini keterangan dari Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Sementara diriwayatkan Imran bin Uyainah, Dahana adalah suatu tempat di India juga. Nah, ini yang sering ya. Yang keempat, udah kenal mungkin ya. Adam diturunkan di Sofa dan Hawa diturunkan di Marwah ya. Ini merupakan keterangan Ibnu Umar menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi ya, kalau dulu kan ada sinetronnya ya, Sofa dan Marwah gitu ya, sampai ada sinetronnya segala gitu ya. Nah, sekarang udah tahu keterangannya di sini ya. Ada riwayat yang lain. Nih riwayat-riwayatnya saya sedikit bacakan. Banyak tradisi mengenai tempat keturunan Adam di bumi.
kata Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, Adam turun di tanah Dihna, tadi kan Dahna, sekarang Dihna ya, masih satu kata sebenarnya, yaitu antara Makkah dan Taif. Kalau Al-Hasan mengatakan bahwa Adam turun di India dan Hawa di Jeddah, Arab Saudi ya. Iblis di Wadistiman, Irak. Dan ular di Asbahan, Iran ya. Iya kan, jadi ada pendapat iblis itu menyamar jadi ular ketika menyuruh pada Hawa untuk memakan buah itu ya, kemudian menyuruh pada Adam juga si Hawa itu. Atau ada pendapat juga si iblis itu masuk ke ular ya, masuk ke ular, kemudian nyuruh ke Adam dan Hawa untuk makan buah itu ya. Nah itu ketika di surga, makanya ularnya juga diturunin gitu ya itu. Dan terakhir ini juga dilaporkan oleh Ibnu Hatim. Nah, sedangkan dari kalangan as-salaf, As-Sa'di menyampaikan bahwa Adam turun dengan Hajar Aswad ya, dengan Hajar Aswad, yaitu batu hitam besar yang menempel ke dinding Ka'bah di Mekah. Ini udah tahu ya Hajar Aswad ya. Hal ini dikatakan telah datang dari surga. Kan ada penjelasannya tentang Hajar Aswad, saya nggak akan panjang lebar ya. Nah, turunnya dengan Hajar Aswad itu di India, dan ia memiliki beberapa benih dari surga. Ia menabur mereka di India dan mereka tumbuh menjadi pohon wangi di dalamnya. Berapa paragraf lagi ya? Sedikit lagi ya. Ibnu Umar mengatakan bahwa Adam turun di As-Safa atau Sofa ya maksudnya, dan Hawa turun di Marwah, nama dua gunung di sekitar rumah suci di Mekah, bagian dari ibadah haji ya, yaitu mondar-mandir ya, sa'i itu ya, antara dua bukit yaitu Sofa dan Marwah. Ini juga sebagai siapa itu ibunya Ismail? Hajar ya, Hajar. Yang bolak-balik itu yang mencari air ketika Ismail ya sedang bayinya ya kehausan tuh, habis ya pembekalan itu habis ya. Sama Ibrahim juga tuh ya, maka Hajar bolak-balik Sofa Marwah tuh ya. Diterangkan beberapa keterangan 7 kali tuh ya. Nah makanya kan sampai kita juga kalau haji maupun umroh ya harus mengelilingi ya bolak-balik bukit Sofa dan Marwah tuh ya. Itu ya kalau tidak salah ya. Nah itu. Hal ini juga dilaporkan oleh Ibnu Hatim. Jadi lumayan ya, Ibnu Hatim beberapa riwayat. Sedangkan Abdul Razak melaporkan bahwa Abi Musa al-Asy'ari mengatakan
bahwa ketika Allah memerintahkan Adam untuk turun dari surga ke bumi, dia mengajarkan kepadanya perbuatan dan juga bagaimana caranya pembuatan segala sesuatu, dan memberinya tanaman dari surga. Nah, yang terakhir dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad mengatakan, yang terbaik dari hari mana matahari terbit adalah hari Jumat, karena Jumat adalah Sayyidul Ayyam, ya. Adalah tuannya para hari, ya. Hari Jumat, ya, gitu. Karena itu kan lebih utama ibadah, ya, di hari Jumat, ya. Termasuk hal-hal yang kecil, ya. Termasuk juga beberapa adab, ya, seperti memotong kumis, ya, dan Jumat, ya. Terus juga memotong bulu kemaluan, ya, sama dari Jumat. Sampai-sampai diharamkan saum di hari Jumat, ya. Kecuali ya kalau sudah terbiasa, ya, ada temannya, ya, saum Daud misalnya, kan, misalnya di Rabunya saum, ya Jumatnya juga saum, ya. Jadi memang diistimewakan banget Jumat itu, ya. Bahkan kalau dikatakan hari raya, ya berarti 3. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya, yang nanti kita juga insyaallah, ya, merayakannya juga, terus Jumat, ya. Jadi tiap Jumat juga, ya. Makanya di beberapa pesantren kan libur Jumat itu, tidak masuk, ya, gitu. Tapi bukan artinya memang wajib libur juga, enggak, ya. Jadi enak tuh, ya, liburnya 2 hari itu, ya. Libur Hijriah na Jumat, libur Maseinya Ahad, ya. Gitu. Ini mah cuman menjelaskan keutamaan, ya. Kalau kita mau membiasakan libur Jumat, di hari Jumat libur, ya silahkan tuh, ya. Karena benar-benar untuk laki-laki apalagi persiapkan sholat Jumat, ya. Ya, persiapkan sholat Jumat itu bukan hanya persiapkan untuk sholatnya saja, tapi baiknya datang pertama, ya. Datang pertama, ya. Jangan telat, ya. Yang mau telat baru adzan sudah datang, atau khutbah kedua baru datang, tuh, ya. Ada yang datang pas mau sholat, ya. Ya nggak dapat itu, ya, keutamaannya. Nah, hari Jumat juga diistimewakan karena pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu juga ia turun ke bumi. Nah, kalau ini sahih, ya. Ini riwayat Al-Bukhari. Terlepas dari semua pendapat di atas, ya. Nah, ini adalah hal yang gaib, ya. Sedangkan kita tidak boleh membicarakan masalah yang gaib, ya. Ya, Allah tidak memberitahukan, ya. Allah tidak memberitahukan tempatnya di mana. Tar. Jadi harus punya ilmunya, ya. Itu. Karena salah satu godaan iblis itu, ya, adalah mengatakan tanpa ilmunya, ya. Termasuk dalam hal-hal yang gaib, ya. Nah, nanti juga saya terangkan di sini, ya, tentang Jabal dan Rohmah.
apakah benar juga mereka turunnya di Jabal Jabal Rahmah ya gitu. Nah ini harus dijelaskan ya, karena ya di kita masih banyak itu ya kalau bicara masalah ini ya terlalu diruncingkan ya. Sedangkan ini kan masalah gaib ya. Masalah gaib ya. Hanya Allah yang mengetahuinya, dan Allah juga memberikan ilmu itu sebagian kepada para nabi ya. Tidak semuanya tentang gaib itu Allah kasih tahu ya. Dan memang hikmahnya emang kalau kita diberitahu tentang hal yang gaib ya, kita nggak akan begitu semangat untuk menuntut ilmu, untuk diskusi ilmu ya. Ya maunya udah tahu ilmunya ya. Sehingga tidak termotivasi untuk mencari hikmah tersebut ya gitu. Berbeda ketika tidak diterangkan oleh Allah itu di mana, maka seseorang termotivasi untuk terus ya, menuntut ilmu. Dan juga kalau kita misalnya tahu ya Adam dan Hawa turunnya di mana, terus mau apa gitu ya gitu. Jadi apakah itu menambah ketakwaan? Nah itu. Karena inilah innamal ilmu indallah. Ilmunya hanya di sisi Allah saja. Tuh. Maka tentunya kita jangan terlalu sibuk untuk membicarakan seperti ini ya. Tapi sibuklah kita mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang senantiasa menambah ketakwaan kita, agar tentunya selamat dunia dan akhirat. Nah segitu ya. Nah ini ada koreksi bagus ya di surat Al-Maidah ya. Wabtagu ilaihil wasilah itu pakai sin ya, bukan pakai shot. Betul. Tapi saya ada baca itu ya, lupa lagi ya tahun berapa itu ya, wasilah itu tidak ditulis oleh sin tapi ditulis oleh shot itu ya. Jadi surat Al-Maidah ayat 35 ya, yang kemarin dibahas ya dari Senin itu ya. Wasilah itu emang di mushaf kita ditulis dengan sin ya. Tapi ada yang tulisannya itu pakai shot gitu ya. Bisa jadi emang ada dua bacaan ya gitu. Kan wasilah dengan wasilah atau secara kata ya wassalah dengan wassola itu sebenarnya jauh beda. Ya kalau wassalah kan perantaranya, kalau wassola kan artinya sholat, yusolli kan doa sebenarnya secara bahasa, jadi nggak jauh beda ya. Maka kalau ada yang membaca wasilah ya, misalnya di surat Al-Maidah ayat 35, wabtagu ilaihil wasilah pakai shod, nggak masalah sebenarnya, karena itu juga ada, ternyata ada yang pakai sin itu di mushaf kita ya. Karena emang dari segi makna nggak jauh beda. Di surat Al-Fatihah coba
Ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim pakai shad, ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim, ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Pakai zai. Jadi kan ini berbeda juga, tapi memang ada riwayatnya juga. Ihdinas siratal mustaqim dengan sin, ihdinas siratal mustaqim dengan shad, atau dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ketiga-tiganya ada. Jadi jangan heran. Ya nggak apa-apa. Hanya saja kalau kita sekarang misalnya jadi imam atau kita sedang baca Al-Quran ya, tasmi misalnya, kita ya tasminya jangan tasmi riwayat waris atau riwayat yang lain ya. Liar jauh itu ya. Liar gitu. Nah, jadi bacanya pas tasmi waduhe walaili ida saja mawan rabbuka wa maqale. Nah, jadi kitunya bacana. Tasmi teh itu hafalan teh. Tuh ya. Jadi kita sampaikan memang riwayat kita saja gitu ya gitu. Tapi ini juga penting untuk kita ketahui bahwa Al-Quran itu, sedangkan kalau di Tamhid itu katanya kata Ustadz Irfan 20 riwayatan ya. Tapi ada yang juga ya diantaranya kan mutawatir ya. Kalau ayat Al-Quran itu kan mutawatir ya. Itu diantaranya. Maka kalau saya waktu itu ya, ada saat itu ya kelupaan mungkin ya, saya bacanya yang riwayat yang lain jadi wasfilah itu ya pakai shod itu ya bagus ya, koreksinya bagus itu. Nah itu ya, karena emang seperti dinas siratal mustaqim, dinas siratal mustaqim juga itu kan nggak jauh beda secara makna ya. Nah di kita misalnya tulisan ya, ada yang menulis akidah itu dengan ka, akidah gitu. Ada yang menulis dengan ko, akidah gitu. Gitu ya. Apakah itu harus dimasukkan serapan bahasa Arab? Jadi nggak boleh pakai ka, nggak boleh kata akidah gitu ya. Kita nggak boleh berkata akidah, tapi harus akidah pakai kof, pakai ka gitu ya, apa? Pakai ki ya, pakai ki ya, pakai ki. Ya nggak juga. Karena emang sama artinya ya gitu. Nah gitu. Nah nanti nih kan setelah Idul Adha ada hari Tasyrik namanya. Kan ada tulisan dua tulisan itu, ada yang menulisnya hari Tasyrik kok pakai kof ya, ada yang Tasyrik. Nah gitu. Pakai kaf gitu ya. Nah itu bedanya jauh. Kalau Tasyrik kan dengan Tasyrik beda. Cuman ya itulah serapan bahasa Indonesia ya. Artinya Indonesia menyerap dari bahasa Arab ya beda-beda. Ada yang nulisnya sampai akidah, ada yang nulisnya sampai Tasyrik ya. Gak masalah sebenarnya kalau tujuannya ya bukan tujuan yang menyimpang gitu ya gitu. Nah begitu juga yaitu dalam bahasa Indonesia, apalagi bahasa Al-Quran ya lebih-lebih lagi ya gitu. Jadi antara wasilah dengan wasfilah dua-duanya ada tuh ya. Cuman kita ajarkan yang riwayat kita yaitu riwayat Hafs bin Hafs an-Asim ya, Hafs an-Asim ya. Saya lupa lagi binnya. Itu aja ya. 17:27, jadi kita nanti lanjut lagi di hari Selasa. Selasa itu kan Selasa yang keempat ya, insyaallah. Jadi nanti siarannya di IYB ya, bukan di Mutiara Arisalah ya. Jadi yang belum like juga IYB ya itu udah 4.000 ya, luar biasa itu ya, 4.000 ya. Ada salahnya hampir 2.000 kemarin hampir 2.000 baik gitu ya, tapi belum sampai gitu ya.
luar biasa itu yang bikin IEB itu ya, ilmu yang bermanfaat ya. Tuh di hari Selasa ya, insya Allah ya, moga-moga lancar, jangan sampai telat lagi. Atau antum nih ke guru tanya, aduh sampai guru nunggu berapa menit ya, setengah jam ya. Jadi jangan sampai telat. Dan juga tambah gitu ya, karena yang namanya ngaji itu bukan aja ngaji dapat ilmu atau ngaji bisa baca Quran, enggak. Jadi ngaji itu kan beradab ya, beradab ya, beradab ngaji itu. Kalau tidak menerapkan yang namanya adab, tidak akan berhasil yang namanya ngaji ya. Tidak akan berhasil kalau kita tidak hormat pada guru ya. Tidak akan berhasil yang namanya belajar ya. Kalaupun berhasil ya, maka itu biasanya jadi egois orangnya ya, mementingkan dirinya sendiri karena saking tinggi ilmunya itu ya. Nah makanya kalau sudah beradab, insya Allah jadi ya, kita rendah hati ya, karena kita sudah perhatikan guru kita, walaupun ya guru kita kadang punya kekurangan ini A, B sampai Z nya bahkan ya, kekurangannya punya ya, kita harus tetap mengutamakan yang namanya adab itu ya. Barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana asim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.